Ada yang masuk. 3 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Kita mau masuk ya. Pakai Zoom juga ya. Iya. Sambil masuk yang lain yang di kampus, di luar kampus, dan share materi. Ini materi kita sudah ada di classroom. Kuliah Mekanika Sana 1. Sudah waktunya kita teman ke-6 ini. Bukan ini ke-6. Jadi pada saat ini kita lanjut materi hidrolika tanah. Ya. Hidrolika tanah ya, kita bahas. Waalaikumsalam. Silakan masuk, masih jam 1.15. Jadi materi kali ini akan dibahas tentang air tanah, air kapiler, kondisi tekanan tanah dalam tanah, permeabilitas dan rembesan oleh beberapa lapisan endapan tanah, dan terakhir pengaruh gaya rembesan terhadap stabilitas tanah. Berapa lagi? Yang pertama, air tanah. Apa itu air tanah? Nah, menurut KBBI, ini kamus besar ya, bahasa Indonesia, air tanah itu adalah semua air yang meresap dari permukaan tanah sampai ke lapisan batuan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 juga dijelaskan dari 24 tentang sumber daya air. Sumber daya air, air itu, air tanah merupakan air yang terdapat pada lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Ini proses terbentuknya air. Jadi kalau ingat di sekolah, SMA mungkin ada penjelasan seperti ini airnya. Jadi penguapan, terjadi penguapan menjadi awan, dan akhirnya turun lagi menjadi hujan ke bumi. Ada yang mengalir ke laut lagi, ada yang langsung naik lagi. Jadi begitulah sirkulasi air, terbentuknya air. Ada air tanah, jadi yang masuk ke tanah sebut air tanah. Nah, ini secara umum, terbentuknya air tanah itu prosesnya mengikuti siklus hidrologi. Ada materi hidrologi? Ada? Nah, itu dipelajari, ada siklus hidrologi tentang air. Jadi, air hujan turun dari atmosfer dan langsung mengalir sebagai aliran permukaan sungai. Ada di sungai, ada rawa, ada danau, dan sebagian meresap ke dalam tanah. Jadi sebagian jadi air tanah. Nah, ada kandungan kimianya ini. Menurut Kodoti 2012, ada kandungan kimia. Waalaikumsalam. Jadi sistem air tanah itu ada 3, ada lokal, sistem antara, dan sistem regional. Nah, unsur kimiawi itu yang dominan itu sistem lokal, air tanah sistem lokal yaitu HCO3, Ca ini kalsium, dan Mg magnesium. Jadi air yang kita minum itu ada apa namanya? Kandungan kimia ya,
ada kandungan kimia yang kita minum. Ada kalsiumnya, ada magnesium, ada CO2. Nah, ini jenis-jenis air. Ada air tanah freatik, artesis, fados, juvenil, geser, konat. Kalau freatik ini air tanah dangkal, seperti air sumur. Jadi ya freatik, air tanah freatik. Kalau artesis ini dalam, ya tanah dalam. Kalau fados atau meteorit, air tanah dari proses hujan. Alami kondensasi bercampur debu meteorit. Ada air tanah juvenil, tanah baru. Ini air tanah terbentuk dalam bumi. Karena ada magma. Dan air konat ini air fosil. Air tanah yang terjebak pada pori-pori batuan ya. Disebut air fosil atau konat. Nah, air kapiler. Apa itu air kapiler? Air yang berada di tanah yang melebihi air, namun sampai pada titik di mana tarikan gravitasi menggerakkan air saat kondisi drainase bebas dalam tanah. Jadi ini air kapiler. Ada bagian dalam dan bagian luar. Ada dua ya. Bagian dalam ini paling dekat dengan air higroskopis. Dan air kapiler luar tidak terlalu rapat di tanah. Sana bergerak mudah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada lagi yang masuk lagi. Kondisi tekanan tanah dalam tanah. Apa itu tekanan tanah? Ini dibahas. Tekanan dari tanah ke suatu struktur. Nah, itu disebut tekanan tanah. Apa itu struktur? Nah, dinding penahan tanah sebelum ini. Sini dijelaskan ada 3 jenis tekanan. Tekanan tanah, kondisi diam, aktif, dan pasif. Tekanan tanah diam. Apabila dinding penahan kaku, rigid, beton ini, dindingnya beton, tidak dapat bergerak sedikit pun dari tekanan tanah diam. Ini. Kemudian tekanan tanah aktif, ini umumnya tidak dapat dianggap kaku. Dia bergerak. Bisa terjadi keruntuhan. Jadi materinya di kelas umumnya bisa dibaca-baca. Ada tekanan tanah pasif, ini bisa bergerak ke belakang. Bisa runtuh juga dalam kondisi tertentu, dia bisa runtuh karena bergerak. Nah, ini teori tekanan tanah. Bisa dihitung dengan teori Rankine, teori kolom. Ini cara analisa. Kalau grafis itu gambar, ada teori Coleman, teori Robhan, teori Poncelet, dan trial wedge. Ini masing-masing punya teori. Kemudian masuk permeabilitas. Apa itu permeabilitas dan rembesan? Ada yang pernah baca? Jadi sudah ada di sini penjelasannya. Permeabilitas sebagai sifat bahan yang memungkinkan aliran rembesan dari cairan berupa air atau minyak mengalir lewat rongga pori-pori. Itu permeabilitas. Jadi, tanah itu punya pori-pori, bisa lewat air. Rembesan air itu untuk mengukur kemampuan tanah yang dilewati oleh air, oleh pori-porinya. Jadi ada rumusnya, Q sama dengan K kali I kali A. Ini hukum Darcy. Mencari debit air, Q. Ini kebiasaan rembesan. Ini cara pengukurannya, ada 2, pengukuran dalam tegangan tetap, constant head, dan pengukuran dalam tegangan berubah, paling head. Kemudian rembesan oleh beberapa lapisan endapan tanah. Rembes. Pengaruh gaya rembesannya terhadap stabilitas tanah ini. Dalam keadaan statis atau tetap ini, tekanan rembesan mengakibatkan tekanan hidrostatis. Arahnya ke atas.
Jadi air yang mengalir melewati lapisan tanah akan menghasilkan tekanan hidrodinamis. Arahnya sesuai dengan arah alirannya. Mana tekanan rembesan? Nah ini terakhir. Oke, besar ini gaya rembesan persatuan volume. Jadi pengaruh gaya rembesan terhadap berat volume efektif tanah ini berpengaruh ya terhadap rembesan berat volume efektif tanah. Ini rumus-rumusnya tekanan rembesan G tambah D dan G kurang D ini kondisi tergantung kondisinya, kondisi 1, kondisi 2, dan kondisi 3. Jadi itu materi kita pada kesempatan ini tentang tanah ya, mengenal tentang tanah. Kalau ada kalimat yang kurang benar datangnya dari saya sendiri, nah, kalimatnya kalau yang salah ya dari diri sendiri, kalau benar dari yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih. Kemudian nanti ada tugasnya. Dari sini ada tugas. Tapi belum sempat dibuat ini, email sudah full. Tugas apa namanya? Form itu harus langganan lagi email. 100 gig ya. Kemudian kita tutup materi ini dengan materi pengembangan karakter ya. Supaya kita bisa memiliki sifat-sifat yang bagus, karakter yang baik. Teladani karakter Nabi. Pada kesempatan ini Nabi Yunus alaihissalam. Ini kisah Nabi Yunus. Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran dari sini. Di mana di sini dijelaskan Nabi Yunus alaihissalam diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Jadi dia surah Yunus, surah ke-10. Salah satu surat ya. Terdiri dari 109 ayat. Ini salah satu Nabi yang ditulis namanya dalam Al-Quran sebagai satu surah. Dikenal namanya Zunnun. Dia diutus di kaum Ninawa. Ya, untuk memperingatkan kaum Ninawa dekat Kufah di Arab Saudi sana, negeri Arab. Nabi Yunus alaihissalam ini diutus kepada sekitar 100.000 orang, banyaknya, lebih dari 100.000 lebih. Namun mereka semua menentang dakwahnya. Karena ditentang, beliau putus asa. Beliau mecok kalau orang Bugis. Orang Bugis. Jadi Nabi Yunus alaihissalam marah, lalu meninggalkan kaumnya. Marah tidak diterima dakwahnya. Seruannya tidak diterima. Dan Allah SWT memberikan hikmah, memberikan pelajaran kepada Nabi Yunus alaihissalam. Dia naik ke kapal dan muatan saat itu penuh, hampir tenggelam kapal tersebut. Karena ada Nabi Yunus alaihissalam, ombaknya besar, ombak besar menerjang kapal Nabi yang dinaiki Nabi Yunus alaihissalam hingga hampir tenggelam. Kemudian mereka memberikan solusi saat itu supaya voting di lot, dikeluarkan, ditulis namanya semuanya, kemudian dikeluarkan. Dan apa yang terjadi? Ya Nabi Yunus yang keluar namanya sampai 3 kali. Akhirnya dia melompat. Harus ada yang keluar melompat di kapal ini. Dilahirkan dengan selamat, kata penumpang. Jadi 3 kali ini diundi namanya. Siapa yang harus melompat, nah akhirnya Nabi Yunus yang keluar. 3 kali namanya keluar. Akhirnya dia yang harus melompat keluar dari kapal dan ditelan ikan besar. Dan pada saat itu setelah ditelan, Allah Ta'ala perintahkan ikan besar agar tidak memakan Nabi Yunus alaihissalam. Mengetahui dirinya masih hidup, Nabi Yunus alaihissalam berdoa. Dia memohon ampun. Nah ini bisa jadi contoh doa kalau kita mohon ampun buat salah. Doanya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Sesungguhnya saya ini kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya saya dalam keadaan zalim, termasuk orang yang zalim. Ini terus dibaca, terus dibaca. Terus berdoa dan menyesal. Allah Ta'ala kemudian menerima tobatnya, memerintahkan ikan besar itu mengeluarkannya kembali ke daratan. Nah, kemudian Nabi Yunus saat itu melemah. Ada pohon sejenis labu, disebut yabetin.
Lalu Nabi Yunus alaihissalam makannya dan kembali sehat, bisa berdiri kembali, berjalan dan berdakwah kembali ke kaumnya. Nah, ini kemudian dalam penjelasan yang saya ingat ya, pernah baca, kaumnya kemudian menerima dakwah. Jadi 100 ribuan kaumnya itu ya menerima dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Nah, apa pesan yang kita bisa ambil? Nah, ini. Nah, kita harus bersabar dalam memberi nasihat kebaikan. Tidak putus asa. Yunus ketika dia kembali ternyata diterima. Pertama ditolak, setelah kembali diterima. Jadi tidak boleh berputus asa, terus menasihati. Kalau ada yang salah, dinasihati. Ya, arahkan untuk berbuat kebaikan. Kemudian kita tidak boleh putus asa dan marah. Ya. Tidak boleh putus asa. Marah pada keadaan. Ya, harus terima kondisi itu dan terus berusaha. Kemudian ya diharapkan kita mohon maaf kalau salah. Kalau salah tidak menggunakan bahasa pembenaran, seolah-olah benar. Tidak mau menerima dia salah. Jadi kalau salah ya mengaku dan minta maaf. Dengan begitu maka diampuni. Maka Allah Maha Penerima Tobat. Nah, itu bisa kita ambil ya hikmah dari kisah Nabi Yunus yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bersabar dalam memberi nasihat kebaikan, kemudian tidak boleh putus asa dan marah pada kondisi yang ada, kemudian memohon maaf kalau membuat kesalahan. Nah, itu yang bisa kita ambil. Ya, zikirnya juga kalau berbuat salah ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Tuhan, selain Engkau, maksudnya Engkau, sesungguhnya saya termasuk orang yang zalim. Demikian materi kita. Ya. Mungkin ada yang belum diabsen tadi, siapa? Belum diabsen? Ada yang belum diabsen tadi, siapa? Ya, berapa MPM akhir? 22. Ya, sudah absen, sudah boleh. Siapa lagi yang belum absen? Berapa yang 13 unit unit apa lagi? Berapa? 27 3. Ada yang belum? Banyak berarti berapa jumlahnya nih? 47 Munifah. Ya. Yang lain masih ada? Ya. 4. Siapa namanya? 4. Tulis. Siapa namanya? Randy pakai ya tuh I. Randy terus Lamato. Oh, kenal Budi Lamato? Kenal Budi Lamato? Oh, tidak. Ada teman Budi Lamato. Ya. Ya. Oh, masih ada belum? NPM 28. Ya. NPM 28. Ah, ada yang masuk juga ini. Di endingku apa namanya? Yang di Zoom ini siapa ya? Rivaldi, sudah tadi saya Rivaldi belum? Sudah. Arjat. Arjat. Arjat ada sini. Fiona Tasha ada sini. Ya, ada sudah. Saprianto Haji Abdul Karim. Sudah. Oh, Zoom. Saprianto dia mana ini? Berapa NPM-nya Saprianto? Yang Zoom sebaiknya ditulis NPM-nya supaya mudah diabsen.
Arjat. Iya, Arjat ya. Ya, sudah keluar semua. Sudah, kita akhiri kuliah, sudah selesai. Ya, atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya.